Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. 7H, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Baik, Bu. alhamdulillah. Semoga selalu sehat semuanya. Yang sakit semoga segera disembuhkan ya dari penyakitnya. Terima kasih yang sudah buka kamera ya, buka videonya. Yang lain yang belum silahkan dibuka juga kameranya biar bisa Ibu lihat wajah-wajahnya nih. Jadi kalau begitu direkam itu biar muncul ya, biar muncul mukanya. Nah, dari sini juga bisa kelihatan ya, karena yang hadir di Zoom terus memperhatikan itu akan ada nilai tambahan ya, beda dengan yang AFK gitu. Oke, setelah ini jangan lupa dibuat daftar hadirnya juga di grup ya. Karena hari kemarin Ibu lihat kok nggak rame absen grup ya. Biar bisa Ibu pantau karena kita BDR ya, bukan PTM gitu. Nah, hari ini juga hari terakhir kita ketemu di IPA untuk semester ini sebelum PAS ya. Jadi Ibu mau ketemu dulu sama kalian untuk nanya nih kesiapan kalian dalam menyambut PAS nanti gitu ya. Boleh sambil sarapan ya, boleh sambil makan. Yang penting tetap telinganya mendengarkan gitu ya. Seperti itu. Kan kalau misalnya nanti Ibu akan bagikan layar, share screen, itu bisa di kalian screenshot ya, jadi nanti dicatatnya nanti gitu. Meskipun misalnya kalau mau mencatat langsung boleh, tapi kalau misalnya nggak sempet, screenshot aja dulu gitu ya. Seperti itu. Oh, kayak Dimas nih, Dimas nggak pakai seragam gitu kan. Ya Ibu wajar kan, nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga di rumah gitu. Yang penting kehadiran kalian itu bisa menatap muka kalian gitu. Terima kasih ya. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu ini juga karena setengah jam lagi ya. Kita buka dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Langsung saja, kemarin Ibu telah memberikan tugas ya untuk kalian. Jadi dalam satu cerita ada 5 pertanyaan gitu. Nah, tapi Ibu lihat ternyata masih hanya 2 orang yang baru mengerjakan. Berarti kalau Ibu mempersepsikannya ada yang masih belum paham. Wajar karena Ibu hanya mengirim kalian video saja ya. Barangkali ada yang sudah melihat atau menyimak video itu secara full dan secara sungguh-sungguh, tapi bisa jadi ada juga di antara kalian yang memang belum sama sekali untuk melihat ya, melihat videonya tersebut gitu. Nah, kali ini Ibu akan coba bahas ya. Nah, jadi hari ini itu kita masuk ke bab 6 ya. Sesungguhnya untuk 7H ini masih ada tugas yang kurang sebenarnya untuk yang bab sebelumnya. Cuman karena waktunya sudah tidak cukup lagi, nggak apa-apa, Ibu skip. Ibu yakin kalian juga sudah paham tentang apa itu peristiwa-peristiwa perpindahan kalor di sekitar di sekitar lingkungan kalian gitu ya. Seperti radiasi contohnya apa gitu ya, konveksi contohnya apa, konduksi contohnya apa, Ibu yakin kalian sudah tahu gitu ya. Jadi tidak Ibu kasih tugas lagi. Nah, bab 6 ini bab terakhir di IPA dan akan masuk ke dalam materi PAS ya. Tentang energi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sistem kehidupan kita gitu ya. Kemarin kan kita tentang kalor ya. Kalor itu juga masuk ke dalam energi ya, yang seperti Ibu bilang waktu itu. Nah, sekarang kita akan melihat energi, macam-macam energi selain dari kalor
itu sendiri, gitu ya. Nah, kita lihat nanti kita akan simulasi pakai pet juga, tapi sebelumnya kita akan ini nih, lihat videonya dulu yang kemarin kita share. Ibu share ya. Ada suaranya nggak, Nak? Videonya. Videonya ada suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Ada. Oke. Lanjutkan berarti. Supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu mengenai konsep, definisi, serta sumber energi. Apa sih sebetulnya dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau... Nah, jadi ya, sebelum kita tahu apa macam-macam energi, kita harus tahu dulu konsep energi itu apa. Nih, menurut konsep dari energi itu merupakan suatu usaha ya, atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Usaha kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti Ibu contohkan sebelumnya, kita makan untuk mendapatkan energi kimia gitu ya. Energi kimia yang dari makanan kita dapatkan, kemudian kita kita transformasikan, kita ubah menjadi apa? Energi otot dan energi gerak. Jadi kalau kita makan, biasanya kita langsung berenergi, ya. Tubuh kita jadi sehat, tubuh kita akan mendapatkan, suatu usaha gitu ya, suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Bayangin kalau kita nggak makan ya, lemes gitu, kayak gitu. Nah itu, sedikit contoh dari konsep energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, karena energi itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan gitu ya, tapi energi juga punya sumbernya ya, punya sumber energi. Untuk melakukan kerja. Di buku kalian juga ada ya. Energi itu berasal? Silahkan juga sambil energi dibaca, itu sambil dibuka. Dari benda-benda tertentu yang dapat menghasilkan energi. Benda-benda tersebut yang dapat menghasilkan energi kita sebut sebagai sumber. Nah, jadi tadi katanya sumber energi itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi itu sendiri gitu ya. Ada dua sumber yang menjadi sumber energi itu. Yang pertama yang tak terbarukan, yang kedua yang terbarukan gitu ya. Nah, apa aja sih yang tak terbarukan? Ada yang tahu? Sumber energi yang tak terbarukan. Ada yang Minyak tahu bumi, contohnya? batu bara, gas bumi. Ya, Minyak betul bumi. ya. Minyak bumi, batu bara, gas bumi, atau kita sering kenalnya BBM ya. Ada yang suka beli bensin gitu kan. Nah, itu energi yang tak terbarukan. Apa maksudnya energi tak terbarukan? Jadi kalau kita pakai, energinya itu bisa habis ya. Lama-kelamaan bisa habis. Atau bisa sih sebenarnya kita buat kembali gitu ya, kita dapatkan kembali, tapi proses untuk mendapatkannya itu sangat lama gitu ya, sangat panjang gitu. Nah, beda lagi dengan energi yang terbarukan. Kebalikannya ya. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu energi yang tak terbarukan dan energi yang terbarukan. Yang pertama akan kita bahas adalah energi yang tak terbarukan, yaitu sumber energi yang proses pembentukannya memakan tersebut habis terpakai. Contohnya adalah kalau yang ini energi yang terbarukan apa aja? Ada matahari, ya, angin, air gitu ya, panas bumi gitu. Tuh. Ada PLTA ya, PLTU, kalau tenaga uap itu ya, pakai minyak bumi. Jadi enggak PLTA, pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin gitu ya. Nah, seperti itu. Oh iya, yang tak terbarukan juga ada nuklir ya. Ada yang tahu nuklir? Nuklir itu kalau bocor, terjadi kebocoran, bisa radiasi dan radiasinya itu bisa mematikan ya. Ada filmnya tuh. Ibu lupa filmnya Korea atau apa gitu ya. Di Jepang ya.
karena di Jepang itu pernah terjadi kebocoran nuklir, ya. Jadi nuklir itu sangat bagus, sangat, apa namanya, energinya itu sangat, wah ya. Tapi itu dampaknya gitu, kalau terjadi kebocoran akan terjadi radiasi dan menimbulkan penyakit dan kematian gitu, kalau terkena radiasi tersebut. Dan jangkauan radiasinya itu, sangat luas ya, sangat luas banget. Misalnya, apa namanya itu, si nuklirnya itu ada di kota mana ya, misalnya di Bogor lah. Nah, ke Jakarta itu bisa nyampe gitu ya, seperti itu. Nah terus, yang terbarukan ini artinya apa? Yang ketika dipakai tidak akan habis ya, dan juga proses pembuatannya itu cepat gitu ya. Kayak angin nih, siapa yang merasakan dari semalam tuh angin besar sekali ya, dari kemarin sih, kemarin siang gitu sampai kemarin malam. Karena, kita ini sedang terjadi, fenomena alam ya, La Nina kalau kalian ingin tahu, silakan boleh cari di sumber yang lainnya. Jadi ada El Nino dan La Nina. Kalau El Nino itu musim panas, biasanya kemarau, di mana bumi itu mencapai, suhu yang sangat tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau La Nina kebalikannya, yaitu bumi bersuhu sangat dingin, curah hujannya, sangat lebat gitu ya. Anginnya juga, besar gitu, banyak, kecepatannya juga cepat gitu, seperti itu. Nah, di Indonesia ternyata sedang terjadi, diprediksikan ini akan sampai Februari gitu ya, musim dingin ini. Jadi hati-hati ya, jaga kesehatannya, jangan minum es, terus kalau pas panas jangan panas-panasan, habis panas-panasan jangan minum es. Kondisikan tubuh kalian untuk tetap sehat, minum banyak vitamin, minum makanan yang sehat, gitu ya. Karena, akan mudah terserang virus influenza atau khawatirnya corona balik lagi gitu ya. Nah, oke, itulah, 2 sumber energi yang terbarukan dan tak terbarukan. Nah, apa sih Yang macam-macam pertama energi adalah nih? energi cahaya. Ada energi Energi cahaya cahaya ya. bersumber dari benda-benda yang memancarkan cahaya. Bentuk energi yang berikutnya adalah energi panas. Energi panas bersumber dari semua benda yang dapat menghasilkan panas. Contohnya api. Bentuk energi yang berikutnya adalah energi listrik, yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. Kemudian ada pula energi kimia, yaitu energi yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa kimia. My job is to make college easy because Maaf nih ada iklan dulu ya. have a lot on their plates. Like harp. Salah satu bentuk transformasi energi adalah energi potensial. Nah, transformasi energi yang akan kita bahas pada, pertemuan virtual ini adalah energi, potensial, kinetik, dan mekanik ya. Yang kalau sudah, menyimak video ini dibahas di sini. Kalau di buku itu, ada lagi tuh ya transformasi energi, di, tumbuhan gitu ya, di proses fotosintesis, di proses apa namanya nih, pencernaan ya, metabolisme, itu banyak. Nah silahkan itu yang di buku, bab 6 itu, buku IPA bab 6 itu kalian baca ya. Apa namanya, karena di situ cuman, informasi aja, bukan kayak hitungan. Kalau ini di sini kita akan ketemu dengan, hitungan ya, cara mencari energi potensial, cara mencari energi kinetik, dan mekanik gitu, kayak gitu. Nah, kita satu-satu bahas, pertama adalah energi potensial. Kata kunci dari energi potensial adalah kedudukan atau posisi benda. Jadi energi potensial itu adalah apa, energi yang dimiliki oleh benda yang, akibat gitu ya, oleh benda akibat suatu kedudukan. Kedudukannya dia di mana, posisinya dia di mana. Posisi dari mana? Dari permukaan bumi, gitu. Contohnya nih, Ibu, tinggalnya di rumah lantai 2, berarti kan ada
ketinggian ya. Ada ketinggian dari permukaan bumi. Berarti meskipun ibu duduk nih sekarang nih ngajarin kalian, ibu punya yang namanya energi potensial. Nah, kalian yang yang sekarang nih hari ini lagi duduk di lantai 1 itu punya nggak energi potensial? Punya nggak? Di permukaan bumi punya nggak energi potensial? Tidak punya ya. Kalau di permukaan bumi karena ketinggiannya 0 meter sehingga energi potensialnya juga 0 meter, 0 gitu ya, 0 joule. Satuan dari energi joule ya, yang sebelumnya Ibu pernah bahas juga. Semakin tinggi suatu benda ya, maksudnya kedudukannya dari bumi itu semakin tinggi, maka akan semakin besar juga energi potensialnya. Kita lihat ada pohon kelapa ya, yang di soal kemarin kan ada pohon kelapa. Semakin tinggi pohon kelapanya, si kelapanya itu berada di ketinggian tertentu, maka energi potensialnya akan semakin tinggi. Begitupun misalnya kita main basket. Basket itu kan dilemparin ya. Ketika kita melempar sesuatu barang ya ke atas, dia akan mencapai yang namanya ketinggian maksimum sebelum akhirnya dia jatuh kembali ke tanah. Ya. Kalau diperhatiin, kalau di slow motion, misalnya nih kalian videoin kalian melempar barang ke udara, terus nanti di slow mo-in. Ada satu titik ya, kalau dijabarin itu, satu titik di mana sebelum benda itu jatuh ke bawah, benda tersebut mencapai ketinggian maksimum, ya. Nah, pada ketinggian maksimum itulah energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda tersebut, gitu, ya. Semakin ke atas, semakin besar energi potensialnya, maka semakin turun ke bawah, artinya semakin dekat dengan permukaan tanah bumi, ya, energi potensialnya adalah semakin kecil, bahkan 0. Ya, kalau di permukaan tanah itu 0 energi potensialnya, gitu. Potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat semakin besar energi potensialnya. Contoh energi potensial adalah Oke. Nih, ini Ibu punya simulasi main skateboard dengan lintasan yang seperti ini ya. Bisa juga sih, nah ini misalnya ya. Kita lihat di sini ada grafik energinya, bagan batangnya ya, grafik batangnya. Nanti kalian perhatikan seberapa besar ketinggian dari energi kinetiknya, energi potensialnya, gitu ya. Energi kinetik nanti kita akan bahas. Tapi kalian untuk sekarang lihat potensialnya dulu, energi potensial ya. Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya di atas permukaan bumi ya. Nih, ceritanya ada siapa nih? Ada Dimas nih yang main skateboard. Ya. Ceritanya Ibu ini aja, naikin dia. Oh nih. Kalau Ibu naikin orang ini di atas ketinggian ini kan bumi nih ceritanya. Ibu naikin nih, melayang dia. Lihat potensialnya tinggi gitu ya. Semakin naik, semakin tinggi energi potensialnya. Semakin di permukaan tanah, 0, nggak ada. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan berat badannya? Kalau berat badannya digedein nih, massa badannya dibesarkan, dia akan semakin tinggi juga gitu ya, energi potensialnya. Kalau yang kecil misalnya, lihat kenaikannya kecil juga gitu ya. Berarti di sini kita udah bisa melihat nih, apa pengaruh dari energi potensial. Yang pertama itu ketinggian, ya, ketinggian posisi benda. Yang kedua adalah massa nih, ya, massanya. Nah sekarang Ibu gerakan ini dulu. Nah lihat nih, ya, perhatikan yang energi potensialnya aja dulu. Stop. Ulang skate. Lihat di sini. Ini untuk massa kecil dulu nih. Dia ceritanya kurus. Energi potensialnya, lihat ketinggiannya di sini, meskipun tidak ada
meskipun tidak ada nilainya berapa gitu ya, karena kita bukan akan melihat berapa nilainya, tapi seberapa besarnya aja ya, seberapa besarnya dulu gitu. Terus kita play, dia dari atas nih. Kenapa potensialnya ada? Karena dia memiliki ketinggian tertentu di atas permukaan tanah bumi ya. Kemudian kan dia nanti akan turun nih. Ketinggiannya semakin apa? Semakin naik atau semakin kurang? Semakin kurang ya? Semakin nurun gitu, semakin rendah ketinggiannya. Apa yang akan terjadi pada energi potensialnya gitu? Kita lihat ternyata energi potensialnya semakin turun. Dan bahkan ketika sampai di permukaan tanah, energi potensialnya 0. Di sini malah ada energi kinetik. Oke, kita belum bahas ke sana dulu, energi kinetiknya ya. Nah, kemudian Ibu akan bandingkan kalau dia masanya itu besar ya. Ini misalnya segini. Ulang sketnya. Nah, lihat kalau massa badannya, berat badannya itu besar gitu ya, massa badannya itu besar, ternyata energi potensialnya juga besar. Berarti massa juga sangat berpengaruh pada energi potensial. Yang pertama ketinggian, yang kedua massa yang mempengaruhi energi potensial. Kita lihat pergerakannya. Nah, sama ya. Semakin turun, maka semakin berkurang energi potensialnya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya di atas permukaan bumi gitu ya. Semakin dia naik ke atas permukaan bumi melayang, semakin besar energi potensialnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham tentang energi potensial? Tidak ada. Oke. Nah, Ibu balik ke sini, ke videonya. Maka dari simulasi yang tadi bisa kita rumuskan ya, energi potensial itu adalah ini ya, massa dikali gravitasi dikali ketinggian gitu ya, dikali H. Massa tadi kita telah lihat semakin besar massanya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Ketinggiannya juga sama nih H-nya, height-nya. Semakin besar ketinggiannya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Bu, apa nih Bu? Ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah suatu percepatan atau gaya tarik bumi, ya, di mana yang menyebabkan kita semua ini bisa berjalan di bumi. Kita semua bisa hidup tinggal di bumi, ya, oleh karena gravitasi bumi. Jadi Tuhan menciptakan setiap planet itu yang bermassa gitu ya, dengan gravitasi, gaya tariknya gitu. Agar ya makhluk ciptaan Tuhannya bisa tinggal gitu ya. Gravitasi bumi beda dengan gravitasi bulan. Di bulan lebih rendah, 1/6 kalinya gravitasi bumi. Makanya kalau ada yang merasa kelebihan berat badan, jangan sedih, tinggal pindah aja ke bulan ya. Kalau misalnya berat badannya 60 kilo, kalau di bulan cuman 10 kilo gitu ya. Karena lebih kecil gravitasi buminya. Oke. Bayangin kalau nggak ada gravitasi, kita pasti melayang-layang ya. Bahkan mungkin kita tidak bisa duduk di kursi, tidak bisa pakai baju karena bajunya melayang, tidak bisa nulis karena tintanya juga melayang gitu ya. Oleh karena gravitasi kita bisa menapak di bumi. Tadi juga yang main skateboard itu kenapa dari atas turun ke bawah ya karena ada gravitasi. Kenapa benda jatuh itu selalu ke bawah ya karena ada gravitasi. Tertarik gitu ya, tertarik ke pusat bumi gitu. Nah, inilah yang mempengaruhi energi potensial. Gravitasi bumi ini harganya tetap ya, nilainya tetap. Ada yang tahu nggak gravitasi bumi itu berapa di kelas ini? Percepatan gravitasi bumi itu berapa? Ada yang tahu? Di soal kemarin ada tuh. Ya, siapa yang tahu? Dimas tahu nggak, Dim? 10. Siapa tuh? Nggak muncul di Ibu. Siapa? 10, betul. 10 apa?
10 meter per second kuadrat ya. Jadi harganya sebenarnya 9,8. 9,8 sekian, tapi biasanya dibulatkan biar gampang ngitungnya gitu ya. Jadi 10 meter per second kuadrat kayak gitu. Dan itu nilainya sama ya. Nilainya sama. Jadi tinggal dikali aja nanti 10 gitu ya. Gravitasi buminya. Nah, ini dia sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lihat Kalau contoh kan dikali soalnya. G dikali H meter per second kuadrat, kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Buah jeruk bermasa 200 gram tergantung pada pohonnya dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi potensial jeruk tersebut. Pertama-tama kita tuliskan dulu yang diketahui, massa 200 gram atau 0,2 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan ketinggiannya atau H-nya adalah 5 meter. Rumus energi potensial adalah M dikali G dikali. Nah, ini kan diketahuinya segini ya. Masanya kan dalam 200 gram. Masanya harus di dalam kilogram nih, karena standar internasional untuk massa, satuannya adalah kilogram. Jadi 200 gram diubah dulu ke kilogram, dibagi berapa? Ada yang tahu? Dibagi berapa yo dari gram ke kilogram? 10. 1000 ya. 1000 karena 3 kali naik ya. 3 kali naik tangga. Oke. Nah, gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan ketinggiannya H-nya adalah 5 meter. Langsung aja kita masuk ke rumus. Energi potensial atau disingkat EP sama dengan massa kali gravitasi kali H, ketinggian. 0,2 dikali 10 dikali 5. Hasilnya adalah 10 Joule. Gitu ya. Boleh nanti ini di screenshot ya. Sangat mudah sekali menghitungnya. Kali Tuh. H. Maka Sampai kita sini ada kalikan pertanyaan nggak untuk energi potensial? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti paham ya. Nah, selanjutnya kita ke energi kinetik. mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Nah, kalau energi kinetik, kata kuncinya adalah benda yang bergerak. Semua benda yang bergerak, kita yang gerak-gerak, yang nari-nari, juga kita memiliki energi potensial. Mobil yang berjalan, motor gitu ya, terus burung, pesawat yang bergerak, semuanya itu memiliki energi kinetik gitu ya. Kalau tadi energi potensial karena kedudukannya, tandanya itu ada H-nya nih, H-nya ya, ada ketinggian dari permukaan buminya. Kalau energi kinetik adalah kuncinya benda yang bergerak. Kalau benda yang bergerak itu berarti dia punya yang namanya kecepatan. Seberapa cepat dia gerak? Anak-anak tunggu sebentar ya, kayaknya anak ibu bangun, ibu mau cek dulu. Silakan disimak dulu aja ini. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki Oke, ternyata anak ibu masih aman, masih tidur. Ya, nah ini dia, energi kinetik dirumuskan dengan setengah M V kuadrat. Yang dikuadratkan adalah kecepatannya aja. V itu adalah kecepatan. Asal katanya, asal simbol dari V ini adalah velocity. Ya, kecepatan dalam bahasa Inggris adalah velocity. Satuannya dalam meter per second. Ya, M sama mass, massa benda dalam kilogram. EK singkatan dari energi kinetik, joule. Ya, rumusnya ini. Ya, silakan hafalkan gitu ya. Setengah mv kuadrat. Cara membedakannya dengan yang tadi EP, tadi rumus EP apa ya gitu ya, terus rumus EK apa gitu ya. Yang tadi Ibu bilang, energi potensial, kata kuncinya adalah ketinggian. Ketinggian dari permukaan bumi. Kedudukannya dari permukaan bumi. Ada H-nya. Ada height-nya. Tapi kalau energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, kalau benda bergerak itu berarti memiliki kecepatan. Ya, nah ini kecepatan.
setengah mv kuadrat. Yang dikuadratkan hanya v-nya ya, hanya kecepatannya. Nah, kita lihat nih di yang simulasi tadi. Sini. Ya. Kalau tadi kalian perhatikan energi potensial, sekarang perhatikan energi kinetiknya, grafik energi kinetiknya. Jadi pada saat dia diam, muncul nggak energi kinetiknya? Betul, kata Dimas geleng-geleng, nggak muncul Bu, gitu ya. Nggak muncul karena kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0, 0 dikuadratkan tetap 0. 0 dikalikan berapapun nilainya, meskipun dia ada masanya yang besar, tetap 0 gitu ya. Energi kinetiknya pasti 0 karena dia diam. Kecepatannya 0. Kemudian Ibu gerak-gerakin. Ya. Ibu dia mau seluncur nih, berseluncur gitu ya. Di play. Kita lihat energi kinetiknya. Ting. Dia ceritanya ini Ibu pause ya, ini Ibu pause. Ketika dia bergerak turun, di sini muncul kelajuan. Nih, diagram lingkarannya muncul ya. Kelajuannya ada. Kelajuan itu kecepatan maksudnya ya. Kecepatannya muncul sehingga energi kinetiknya muncul. Gitu ya. Kalau ada kelajuan, kalau ada kecepatannya, maka energi kinetiknya muncul. Kan tadi rumusnya setengah mv kuadrat. Jadi kalau berapapun v-nya, maka energi kinetiknya akan banyak juga gitu ya. Nah, dia juga berpengaruh. Semakin cepat benda tersebut bergerak, maka energi kinetiknya juga semakin cepat. Gitu ya. Semakin lambat dia bergeraknya, maka energi kinetiknya juga semakin kecil. Gitu. Nah, dia jatuh nih. Dia jatuh tadi ya. Ting. Nah, tapi begitu di bawah dia udah diem, udah nggak ada lagi energi kinetiknya. Jadi sama seperti buah yang jatuh. Nih kayaknya anak ibu baru bangun nih. Tunggu dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, tadi ya. Jadi dilihat pas dia jatuh udah mulai muncul kelajuannya, maka energi kinetiknya juga muncul tinggi. Tapi ketika begitu dia udah di atas tanah, dia nggak bergerak lagi, maka energi kinetiknya langsung nol. Ini sama halnya seperti buah yang jatuh dari pohonnya, gitu ya. Pas lagi jatuh, ada kinetiknya, energi kinetiknya. Tapi begitu di permukaan tanah, sudah diam di tanah, maka energi kinetiknya sudah jadi nol, karena dia tidak bergerak. Kayak gitu ya. Apa namanya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Tunggu deh. Tentang energi kinetik, ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang kita bahas soalnya ya. Nih, di sini ada contoh soalnya.
Nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya nih. Oke, tunggu. Ibu stop share dulu. Joule. Selanjutnya Ada kita nggak? akan belajar mengenai energi mekanik. Sebenarnya ada. Energi Oke, Ibu. Ulangi tadi. Sebelumnya apa sebelumnya? dikali M dikali V. Ya. Jadi ada mobil melaju dengan kecepatan 25 meter per second. Masa mobilnya itu 500 kg. Tinggal dimasukin aja. Setengah kali 500 kali 25 kuadrat. Ya. Yang dikuadratkan hanya kecepatannya. Dan jangan lupa dikuadratkan. Gitu. Tinggal dihitung. Sekian joule gitu ya. Itu energi kinetik, cara mencari energi kinetik ya. Kalau Ibu rasa ini mudah karena hanya perkalian aja ya. Ini pembagian juga dibagi setengah aja, dikali setengah, artinya dibagi. Ya, maaf ya, Ibu ada gangguan. Yang selanjutnya, ini yang V kuadrat hasil atau dibahas hari setengah ini dikali adalah 500 dikali 25 kuadrat. Jawabannya energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakan dan posisinya. Energi mekanik adalah gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, sementara energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena kedudukannya yang memiliki ketinggian tertentu. Gabungan antara energi kinetik dan energi potensial tersebut bisa kita perhatikan pada roller coaster yang sedang meluncur. Lalu bagaimanakah cara menghitung energi mekanik? Nah, untuk menghitung energi mekanik, kita menggabungkan rumus energi kinetik dan energi potensial. Seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, rumus energi potensial adalah M dikali G dikali H. Sementara rumus energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Sehingga bisa kita simpulkan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, itu dia ya, energi mekanik itu adalah gabungan ya. Gabungan dari energi potensial dan energi kinetik gitu. Jadi kalau yang di simulasi yang tadi nih, di sini ada grafik total, energi totalnya. Nah, energi totalnya itu adalah energi mekaniknya, di mana jumlah dari energi potensial dengan jumlah ditambah energi kinetiknya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan energi mekanik? Tidak ada. Dia sudah paham banget. Yang lain gimana? Tidak ada. Ya, Ibu Ibu simpulkan kalian sudah paham gitu ya. Sehingga dari setelah ini harapan Ibu kalian bisa langsung mengerjakan tugas soal ya, latihan soal yang ada di Google Classroom-nya. Silakan dikerjakan ya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Ibu. Ada yang masih belum dimengerti, silakan ditanyakan ya. Jangan malu untuk bertanya. Oke. Soal yang energi mekanik itu yang kayak pohon kelapa itu ya? Ya, betul. Nah, energi mekaniknya itu kan totalnya. Bisa dihitung dengan manual, energi potensialnya dulu dicari, terus energi kinetiknya dicari juga. Ditambahin langsung, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, karena sudah jam 8.29, kalau di jam Ibu, setelah ini kalian harus masuk ke belajar mata pelajaran yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu sudahi ya pertemuan kita kali ini. Silakan jangan lupa belajar ya. Kita PAS itu nanti akan dari bab pertama sampai bab 6. Contoh soal, tugas-tugas, silahkan dibuka kembali, dilatih kembali. Nanti Ibu akan bagikan kisi-kisi soalnya. Cara belajar dari kisi-kisi soal itu adalah, kan di situ ada nomor soal ya. Jadi nomor soal itu tentang bab apa. Kalian bisa searching di Google contoh soalnya seperti apa nih, gitu kan, untuk
kayak gini, atau dicari kembali di catatannya gitu ya. Untuk latihan soalnya gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi ya. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya bila selama dalam Ibu mengajari kalian IPA di kelas 7H ya, banyak sekali kekurangan ya, banyak kesalahan atau ada yang tersinggung dari perkataan Ibu, dari penjelasan Ibu, mohon tolong dimaafkan ya. Yang benar, kebenaran itu datangnya dari Tuhan ya. Ibu hanya manusia, tempatnya melakukan kesalahan gitu ya. Ini juga nih Ibu banyak gangguan, anak Ibu jadi Ibu nggak bisa mengajar dengan maksimal. Sampai jumpa kembali di semester depan ya. Semoga sukses dalam mengerjakan PAS-nya. Ya, jangan lupa belajar, terus belajar. Kita sudahi pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Bagi yang di luar muslim, silakan bersyukur kepada Tuhannya agar ilmunya bermanfaat ya. Oke, cukup sekian. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan semangat ya. Jaga kesehatannya. Semoga selalu sehat. Waalaikumsalam. Boleh silahkan yang mau leave roomnya. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga telah hadir.